Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdawati Cibro dengan NIM 0503181040. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di Perbankan Syariah Limahan. Nah, jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Putra Ahmad Hasibuan MSI. Baiklah, di video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari analisis saya di dalam studi kelayakan bisnis. Jadi, usaha yang akan saya rencanakan atau yang akan saya jalankan yaitu bisnis hijab yang saya beri nama Cibro Hijab. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yang saya akan bahas tentang latar belakang. Nah, tentunya hijab sudah tidak asing lagi untuk kita dengar di zaman modern seperti sekarang ini. Saat ini hijab merupakan suatu fashion sekaligus kewajiban bagi wanita muslimah dan banyak diminati di berbagai masyarakat. Apalagi dengan adanya tutorial dan berbagai macam model hijab sehingga orang berlomba-lomba dalam menggunakan hijab dengan fashion tersendiri atau dengan fashion masing-masing. Kemudian menggunakan hijab dengan mempercantik diri. Nah, di sini saya akan membangun bisnis dengan menjualkan hijab yang saya beri nama usahanya yaitu Hijab Cibro Shop. Saya akan menjualkan berbagai macam model hijab dengan motif dan bentuk yang berbeda-beda, baik hijab untuk anak-anak maupun dewasa, dengan syarat yang telah diatur di kelayakan bisnis. Itu perlu menganalisis beberapa aspek atau penilaian sebelum membangun usaha atau sebelum membangun bisnis tersebut. Yang pertama yang saya akan bahas di sini yaitu analisis aspek hukum. Jadi nama usaha saya nantinya yaitu Cibro Shop yang saya ambil dari nama belakang saya sendiri, dari Nuridawati Cibro. Untuk badan usaha ini nantinya berbentuk perseorangan yaitu dengan saya sendiri, dan alamat perusahaan ini nantinya berada di Jalan Subuh Salam Rimo, Aceh Singkil, di dekat SMP Negeri 1 Suro nomor 27, dan nomor telepon 0823 1114 1516. Dengan usaha email ini cibrosot@gmail.com. Untuk usaha ini saya akan mulai pada tahun 2023 setelah saya selesai kuliah. Nah, jadi untuk legalitas usahanya, perusahaan saya ini akan memiliki beberapa badan hukum yaitu SIUP, TDP, SKDP, dan NPWP. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Strukturnya yaitu pemilik perusahaan dengan saya sendiri, ada bagian pemasaran, bagian administrasi, bagian operasional, dan di bawah saya ada sekitar 3-5 karyawan yang sudah saya beri tugas dengan skill mereka masing-masing. Kemudian untuk perencanaan manajemennya atau planning, ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian untuk pengorganisasiannya saya memiliki 9 departemen. Selanjutnya actuating. Ini harus bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Selanjutnya controlling. Ini supaya pekerjaan berjalan dengan sesuai aturan. Yang terakhir itu wewenang dan tanggung jawab. Nah, ini sangat penting untuk pengawasan dan tanggung jawab bagi suatu perusahaan. Untuk upah atau gaji masing-masing karyawan sebesar 800.000 per bulannya. Aspek selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini terdiri dari 7P, yaitu pastinya harus mempunyai yang pertama itu produk. Jadi produk yang kami jual itu berbagai hijab. Tentunya produk kami berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua itu promotion, yang promosinya dengan cara iklan, majalah,
dan bentuk lainnya. Yang ketiga itu place atau tempat. Tempat yang kami bangun nanti tentunya tempat yang sangat strategis, yaitu berdekatan dengan beberapa sekolah, yaitu sekolah SMP, SD. Kemudian ada faktor proses. Selanjutnya faktor people atau orang. Kami akan mencari karyawan di atas umur 18 sampai 25 tahun. Selanjutnya physical evidence dan proyeksi. Kami akan memproyeksi penjualan dapat meningkat yaitu 10-20% per bulannya. Jadi proyeksi permintaan dalam 3 tahun ke depan yaitu pada tahun 2023 681.600.000, kemudian pada tahun 2024 yaitu 684 juta, dan pada tahun 2025 yaitu 690 juta. Jadi dapat dilihat dari proyeksi permintaan usaha ini patut untuk dijalankan. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek keuangan. Nah, saya sebagai pendiri usaha merencanakan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Saya memulai usaha itu membutuhkan modal sebesar 50-80 juta dengan rincian anggaran yang terdiri dari tempat dan perizinan, peralatan termasuk hijab, dan dana-dana yang lainnya. Pada usaha Cibro Shop ini telah dihitung perkiraan labanya di dalam proposal sekitar 50-60 juta per bulannya dengan modal awal sebesar 50-80 juta, sehingga bisnis ini dapat balik modal. Aspek selanjutnya yaitu aspek teknis dan operasional. Aspek ini terdiri dari rencana pengembangan. Yang pertama itu evaluasi lokasi, yang kedua itu sarana di dalam ruangan, terdapat televisi, AC, kursi, cermin, patung, dan lain-lain. Yang ketiga, tenaga ahli. Kemudian bangunan fasilitas. Untuk ukuran bangunan sekitar 11 x 11 meter. Kemudian jadwal pelaksanaan usaha ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023. Nah, aspek selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek sosial dan ekonomi ini, yang pertama itu aspek ekonomi. Usaha Cibro Shop ini akan menggunakan sumber daya lokal dan menambah pendapatan nasional. Lalu aspek sosial. Jadi aspek sosial ini perusahaan adalah sebagai lembaga sosial. Lalu aspek selanjutnya yaitu aspek analisis dampak lingkungan hidup, yang terdiri dari aspek industri, seperti ancaman masuknya pendatang baru dan produk pengganti. Kemudian aspek lingkungan hidup, usaha Cibro Shop ini tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir itu adalah aspek konsep persaingan. Pilihan dari toko kami adalah dari konsepnya. Di dalam usaha yang akan kami bangun belum ada toko khusus hijab di daerah terdekat kami. Dan kami memberikan dengan harga yang terjangkau, tetapi dengan barang-barang yang bagus dan berkualitas, atau hak lokal dengan harga yang murah. Untuk kesimpulannya, bahwa Cibro Shop ini layak untuk dijalankan di berbagai analisis aspek-aspek sebelumnya dan ditinjau dari proposal laba. Maka usaha ini layak untuk dijalankan di kemudian hari. Sekian dari saya tentang penjelasan aspek beberapa analisis dari tadi kelayakan bisnis dan untuk usaha saya nantinya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.